Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Bung Jarod Saiful Hidayat. Mas Jarod, jadi apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi menyikapi wacana penundaan pemilu yang makin bergerak tidak karu-karuan? Sebetulnya bukan makin bergerak tidak karu-karuan, Bang Budiman, ya. Kami revisi. Tapi Pak Jokowi ini kan sekarang lagi konsentrasi, ya, untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan 2024. Satu, persoalan IKN. Kan sudah sepakati bersama di partai, tinggal dilaksanakan. Tanggal 17 Agustus 2024 akan dilakukan upacara 17 Agustus di Istana IKN Nusantara. Kita fokus ke sana. Kemudian belum lagi persoalan pasca pandemi COVID, pengendalian. Termasuk juga bencana alam yang sekarang terjadi. Fokus kita banjir, tanah longsor, gitu. Belum lagi krisis. Krisis di Ukraina dan di Rusia, ini bagaimanapun juga berdampak kepada Indonesia. Termasuk juga sekarang ini lagi melonjak harga untuk daging, ya. Setelah tempe, kemudian minyak goreng, ya. Ini kan juga persoalan-persoalan yang harus diatasi, gitu ya. Daripada kita mempersoalkan hal. Jadi kalau terhadap penundaan pemilu, Presiden Jokowi harus gimana, Mas Jarod? Kalau ini kan Pak Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan. Jadi tidak perlu lah. Tidak perlu ya? Kan begitu, supaya beliau fokus. Kami adalah sekarang mengutama Presiden Jokowi itu PDI Perjuangan, Mas Budiman. Baik. Dan Pak Jokowi itu masih ber-KTA PDI Perjuangan. Kita menginginkan berjuang supaya presiden mendatang itu bisa melanjutkan, meneruskan yang sudah diletakkan pemerintahan sekarang. Sehingga ada kesinambungan terus-menerus, ya, mengarah pada kemajuan. Baik, Mas Jarod. Karena itu kita waktu itu difokuskan untuk bagaimana kita merumuskan haluan negara ini supaya roadmap-nya arahnya jelas. Ya, Mas Jarod. Bung Beni, jadi apa yang harus dikerjakan sekarang agar polemik ini katakanlah bisa mereda sehingga Presiden bisa menyelesaikan tugas-tugas pokoknya? Baik, saya punya pandangan bahwa epicentrum kekuasaan pada saat ini ada pada Bapak Presiden Jokowi. Oleh sebab itu berkenaan dengan isu perpanjangan masa jabatan ini, agar tidak menjadi isu liar, menjadi irasionalitas ke publik, kemudian muncul menjadi reaksinya rasionalitas publik, maka satu-satunya harapan publik adalah Bapak Presiden Jokowi harus memberikan penjelasan dan pernyataan sikap tegasnya tentang isu ini. Baik. Itu yang kita butuhkan. Baik, Bung Pak Mohtar Pabotinggi, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika wacana ini terus terjadi begini? Yang jelas adalah wacana seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena ini wacana yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pertanggungjawaban. Tidak mempunyai nalar yang waras. Gitu. Jadi kehendak untuk meminta Presiden Jokowi untuk sekali lagi menegaskan bahwa bukan merupakan kehendaknya untuk memperpanjang masa jabatan, itu memang penting. Memang penting. Supaya dugaan-dugaan seperti dikatakan oleh Bung Beni tadi, itu bisa segera reda. Spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa yang menginginkan perpanjangan masa jabatan itu kan orang-orang dekat Presiden juga. Gitu. Kita tahu Bahlil itu kan dekat sekali sama Presiden Jokowi gitu. Dan yang Hartarto juga begitu. Jadi saya kira memang ada baiknya jadi Presiden Jokowi kembali menegaskan bahwa beliau sungguh-sungguh tidak menghendaki adanya penundaan pemilu. Itu jelas. Baik. Bung Saiful Huda, apa yang akan dilakukan oleh PKB jika penolakan publik melalui wacana dan opini itu makin keras dan makin keras? PKB akan meneruskan langkah ini? Ya, memang setelah Gus Muhaimin mengusulkan di ruang publik dan mengumumkan, memang waktunya hari ini kami mendengarkan, dan itu yang kami tunggu, bagaimana respon publik, bagaimana respon pimpinan partai, dan sekarang sudah kebuka semua. Nah tentu pasca ini ya jalan yang terbaik dibahas dalam satu meja di dalam parlemen dan diputuskan apa yang terbaik untuk terkait dengan penundaan atau tidak penundaan pemilu ini. Baik.
Pak Ali Mohtar Ngabalin, ini banyak keinginan agar Presiden Jokowi memberikan pernyataan soal wacana penundaan pemilu agar masalah ini kemudian selesai dan menjadi tidak lagi ada kontroversi soal wacana penundaan pemilu. Gimana, Bung Mohtar Ngabalin? Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa insya Allah tanggal 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan upacara di daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Itu clear. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk membicarakan dengan Komisi Pemilihan Umum untuk membicarakan dengan DPR dalam satu keputusan politik negara melaksanakan pemilu tanggal 14 Februari. Itu nyata dan konkret. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang kita pedomani dalam pelaksanaan pemilu sekarang dilakukan peraturan KPU turunannya. Apakah itu bukan adalah perintah dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo? Semua jelas. Regulasi sistem tata pelaksanaan pemilu 2024 jelas. Keluar dari pemerintah dan instruksi Presiden. Presiden juga berkali-kali telah mengatakan tentang sikap, pikiran, dan pandangannya. Apalagi kalau ini menjadi perbincangan publik di elit-elit partai, di alam demokrasi, kenapa mesti kita haramkan itu? Ini pimpinan partai. Mereka berdiskusi tentang wacana kepentingan bangsa dan negara. Apa yang salah dari orang berbicara tentang kepentingan negara dengan isu ini? Tapi kalau ini kalian bawa untuk harus presiden bersikap, saya kira ini nalar yang tidak benar. Nalar inilah yang membuat sesat orang tentang alam demokrasi dan berpolitik tentang politik negara. Jelas bagi Presiden Joko Widodo, clear. Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 7, ada undang-undang tentang pemilu. Lihat semuanya. Pasal 22 huruf E, seluruhnya dijelaskan dengan baik oleh Bapak Presiden. Jadi saya mau bilang, Bung Budiman, jangan ini dibawa digiring-giring lagi. Ini wacana biasa didialogkan. Seluruhnya ada di parlemen. Jangan dibawa kepada Presiden urusannya. Baik, Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih. Bung Saiful Huda, Mas Jarod, Beni Harman, dan Profesor Mohtar Pabutinggi telah bergabung di satu meja The Forum. Terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf lahir batin semuanya. Kontroversi soal penundaan pemilu 2024 telah menabrak konstitusi dan merampas kedaulatan rakyat. Wacana penundaan pemilu telah membelah Republik dan membelah rakyat. Presiden Jokowi bisa mengambil peran besar untuk menghentikan wacana liar yang menabrak konstitusi dan mengkhianati reformasi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan ikut program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.